رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وهج الفقراء وعيد المساكين الخطبتان فيها مقام ركعتين من الظهر وإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معان الدين واهتم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين أرسل نبيه الأمين بشريعة المبين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميعاد. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. لا إله إلا الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن. معاشر المسلمين رحمكم الله. وها نحن في أول جمعة من شهر المحرم المكرم. Jumat ini Jumat yang pertama di bulan Muharram,
bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di antara 4 bulan yang dinyatakan Asyhurul Hurum, dan Muharram, bulan yang dipilih oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan pertama di tahun baru Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dipilihnya bulan Muharram sebagai awal sana menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang sangat berarti bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang sangat bersejarah, bulan perjuangan, bulan pengorbanan, bulan kemenangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laulal hijrah ma wasaladin ilaina. Kalau bukan karena hijrahnya Nabi Muhammad, kalau bukan karena hijrahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sampailah agama kepada kita. Ma'asyiral muslimin, tahukah anda apa itu hijrah? Hijrah adalah pengorbanan. Hijrah adalah perjuangan. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan hartanya di Mekah. Banyak di antara mereka meninggalkan keluarganya di Mekah, meninggalkan pekerjaannya di Mekah, meninggalkan rumahnya di Mekah. Pergi seorang diri ke kota Madinah Munawwarah. Tidak ada keluarga di sana, tidak ada harta di sana, tidak ada rumah di sana, bahkan tidak ada kawan di sana sebelumnya. Hanya untuk mempertahankan iman, hanya untuk mempertahankan Islam, mereka rela mengorbankan semuanya yang mereka miliki, bahkan anak dan istrinya. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Dan Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika pergi meninggalkan Makkah mendapat izin dari Allah, beliau melihat kota Makkah dan mengatakan, wahai Makkah, kamu adalah negeri, kota yang paling aku cintai. Kalau bukan karena kaummu ingin membunuh, ingin menyakiti Rasul dan sahabat, maka aku tidak akan meninggalkanmu. Berat, beban, perjuangan. Pantaslah mereka mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka lah hamba-hamba yang diridhai oleh Allah dan mereka ridha dengan Allah. Ridha dengan Allah walaupun harus kehilangan apapun yang dia miliki. Mereka ridha dengan agama Allah walaupun harus kehilangan hartanya. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka lebih cinta Allah daripada harta dan keluarganya. Mereka lebih cinta Allah daripada negerinya. Inilah mereka sehingga agama ini sampai ke kita. Tanpa ada perjuangan dari kita, tanpa ada pengorbanan dari kita. Mudah-mudahan Allah membalas jasa-jasa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik pembalasan, dan mudah-mudahan Allah memuliakan mata kita untuk melihat wajah-wajah istimewa itu nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin, ketahuilah di dalam hijrah adalah madrasah, pelajaran demi pelajaran yang sangat istimewa, sehingga tidak cukuplah 1-2 hari untuk menjelaskannya. Semuanya pelajaran, semuanya hikmah. Dalam kesempatan yang indah ini, di awal Jumat di bulan Muharram ini, saya ingin memberikan beberapa sedikit dari pelajaran yang bisa kita ambil. Hijrah menunjukkan, mengajarkan kepada kita tauhid. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan bagi siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Idhuma fil ghar. Ketika keduanya di gua Ghar Thur. Keduanya di gua Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah. Itqala li sahibihi. Beruntung Sayyidina Abu Bakar dinyatakan oleh Allah sebagai sahabat Rasulullah. Itqala li sahibihi. Ketika berkata Rasulullah kepada sahabatnya, seluruh mufassir, seluruh ulama tanpa kecuali ijma bahwa di gua Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. La ghair. Tidak ada pendapat lain. Dan Al-Quran mengatakan di sahibihi, satu-satunya sahabat yang dinyatakan oleh Allah sebagai sahabat Rasulullah. Oleh karena itu ulama mengatakan man jahada bi fi suhbati Abi Bakrin faqad kafar. Siapa yang menolak persahabatan antara Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka dia telah kafir, keluar dari agama ini. Kenapa? Karena dia mengingkari Al-Quran. Kekufurannya disebabkan karena dia mengingkari Al-Quran. Al-Quran menyatakan itqala li sahibihi, ketika berkata dengan sahabatnya, dan Anda mengatakan bukan sahabatnya, faqad kafar. Tapi jika ada seseorang yang mengingkari persahabatan Nabi Muhammad dengan selain Sayyidina Abu Bakar, dengan siapapun, dengan Umar kah, dengan Uthman kah, dengan Ali kah, dengan siapapun, faqad fasak, maka dia telah fasik, mengingkari yang disepakati oleh ulama, tapi tidak sampai ke kufur. Ketika orang kafir Quraisy sampai di mulut gua Thur, kaki mereka terlihat oleh Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah. Karena posisi gua Thur itu setelah naik turun. Jadi ketika orang itu duduk di gua, kepalanya bisa melihat mulut gua. Terlihatlah kaki-kaki orang kafir yang berusaha mencari Rasulullah dan sahabat Abu Bakar akan dibunuh karena mereka tidak mau Rasulullah hijrah ke Madinah. Mereka tahu kalau udah hijrah ke Madinah akan menjalin kekuatan di sana dan akan memerangi mereka. Mereka berusaha membatalkan itu. Mereka berusaha dengan segala cara untuk menggagalkan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berpikir bahwa Nabi ini udah dijaga oleh Allah. Udah dijanjikan oleh Allah agama ini akan tersebar ke seluruh dunia. Maka usaha apapun yang mereka lakukan gagal. Sayyidina Abu Bakar khawatir. Rasulullah yakin. Di waktu itu Rasulullah fi maqamul yakin, maqamul ridha. Sayyidina Abu Bakar fi maqamul khauf.
takut, khawatir, takut dan khawatir. Ketika melihat kaki mereka, ya Rasulullah, kalau mereka menunduk aja, maka la ra'auna, mereka akan melihat kita ya Rasul. Enggak usah masuk, nunduk aja udah lihat kita. Kalau saya mati, anak ibn Abi Quhafah, saya anaknya Abi Quhafah, enggak ada masalah. Enggak ada artinya bagi umat ini. Tapi jika Anda ya Rasulullah, maka umat ini yang hancur. Maka umat ini yang binasa. Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih Abu Bakar. Dengan santainya Nabi. Bahaya mengancamnya. Sedikit aja bisa selesai udah menurut akal sehat. Menunduk aja udah selesai, enggak perlu loncat itu. Enggak perlu berperang. Nunduk aja orang kafir udah selesai kelihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi dengan tenangnya, jangan kamu sedih. Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Mereka enggak mungkin bisa nunduk Abu Bakar. Mereka enggak mungkin bisa lihat kita. Walaupun mereka nunduk enggak lihat kita. Karena saya sama kamu ini bersama Allah. Dan mereka yang menggerakkan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ada tauhid. La tahzan innallaha ma'ana. Ini yang perlu kita ambil pelajaran besar dalam hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama kita taat kepada Allah, selama kita di jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan gelisah, Allah bersama kita. Apapun keadaan alam ini, apapun keadaan dunia ini, bagaimana durhakanya orang-orang kafir, bagaimana durhakanya orang-orang munafik, bagaimana hebat kepandaian mereka, canggihnya peralatan perang mereka. La tahzan innallaha ma'ana. Kalau dibandingkan keadaan siapapun dengan keadaan Nabi Muhammad di gua bersama Abu Bakar Siddiq, dan orang kafir dengan persenjataannya dan rombongannya di mulut gua, siapa yang berhak takut? Siapa lebih berhak khawatir? Tapi Rasulullah, tapi Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit pun tidak sedih dan tidak takut, dan menenangkan Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Oleh karena itu, kalimat ini perlu kita ucapkan kepada semua orang, kepada semua muslimin, apapun keadaannya, dimanapun keadaannya, dalam kondisi apapun, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kalian khawatir, jangan kita sedih, innallaha ma'ana. Yang terpenting tugas kita, kaifa nahnu ma'allah, bagaimana kita supaya bersama Allah. Hanya itu. Kun ma'allah, kanallahu ma'aka. Jadilah kalian bersama Allah, maka Allah bersama kalian. Jika Allah bersama kalian, maka selesailah kalian. Pasti hidup dalam ketenangan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu fi kulli syai'in qadra. Siapa yang bertakwa, maka semuanya ada jalan keluar. Maka dalam keadaan yang indah, innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang yang bertakwa. Takwa Allah ya ikhwan. Takwa Allah ya muslimin.
kunci segala kebahagiaan, kunci segala kemenangan, kunci segala kemuliaan, kunci segala keindahan dunia akhirat. Banyak orang ingin meninggal di kota Madinah, dikubur dibagi, memang itu mulia. Banyak orang ingin meninggal di Makkah, dikubur di Ma'la. Di situ ada Sayyidatina Khadijah dan Ahlul Bait. Memang itu indah. Banyak orang ingin meninggal di kota Tarim dan dikubur di Zambal bersama Al-Faqihil Muqaddam wa man ma'ahu fi saffi tsakhir. Memang itu luar biasa. Tapi ketahuilah, dikatakan oleh para salihin, ittaqillah wa mut haitsu syit. Ittaqillah wa mut haitsu syit. Takwalah kamu kepada Allah dan silahkan kamu mau meninggal di mana, enggak ada masalah. Kamu mau meninggal di Eropa, kamu mau meninggal di Inggris, kamu mau meninggal di Amerika, selama kamu ada takwa maka kamu mulia, maka kamu hebat. Ittaqillah wa mut haitsu syit. La tahzan innallaha ma'ana. Oleh karena itu, jangan kita mau ditakut-takuti hal-hal yang jauh untuk terjadinya. Hampir dikatakan tidak mungkin terjadi. Kalaupun terjadi, kita pun enggak ada masalah. Selama kita bertakwa kepada Allah, tidak ada masalah yang akan kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Perhatikan dirimu, jaga takwamu, jaga keluargamu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak bermasalah keadaan dunia ini walaupun sesat. Tidak bermasalah siapapun yang durhaka kepada Allah. Tidak akan bermasalah dengan kamu. Tidak akan membahayakan kamu. Tidak akan membawa madarat untukmu. Idza tadaitum, jika kamu dalam hidayah Allah, jika kamu dalam takwa Allah, jika kamu menjaga agama Allah, menjaga ukhuwah, menjaga kedamaian, menjaga ketentraman, la yadurrukum, tidak membahayakan kamu apapun yang terjadi. Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir dengan kabar-kabar yang dihembuskan oleh orang-orang yang punya kepentingan? Baik itu partai politik, atau organisasi, atau munafikin, atau Yahudi dan Nasara, orang-orang musyrik dan seterusnya yang ingin membuat kita gelisah, yang ingin membuat kita takut, sehingga banyak di antara kita yang keluar dari jalur, berbuat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena kekhawatiran dan rasa stres. Karena apa? Kabar yang dihembuskan kepada kita. Padahal Allah telah menyatakan la yadurrukum, tidak membahayakan kalian. Man dhalla, siapapun yang sesat, idza tadaitum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu kalimat dari Nabi Muhammad yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Ini jika kita amalkan dalam kehidupan kita, jika kita ambil pelajaran dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan hidup tenang, kita akan hidup tentram, dan kita akan fokus kepada takwa Allah. Kita akan habiskan waktu kita, tenaga kita, usia kita, harta kita, umur kita, pikiran kita untuk takwa Allah. Bagaimana menciptakan takwa di diri kita?
Bagaimana menciptakan takwa di keluarga kita, di anak dan istri kita, takwa di santri kita, takwa di orang dekat kita. Itu tugas kita dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu la tahzan innallaha ma'ana. Setelah itu la tahzan innallaha ma'ana. Jika takwa tidak kita perhatikan, jika takwa tidak mendapatkan waktu kita, tidak mendapatkan tenaga kita, tidak mendapatkan hati kita, tidak mendapatkan umur kita, kita sibuk dengan pekerjaan yang diberikan oleh orang-orang munafikin, oleh orang-orang kafir. Kita sibuk mengecam sana, mengecam sini. Kita sibuk demo sana, demo sini. Kita sibuk ikut partai sana, ikut partai sini. Kita sibuk bertengkar sesama kita. Kita tinggalkan takwa Allah, apapun usaha kita pasti mengalami kegagalan. Apapun usaha kita pasti kita akan binasa dan celaka. Oleh karena itu, pelajaran penting dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang lain. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tauhid dan apa yang harus kita lakukan. La tahzan innallaha ma'ana. Nabi lari dari Mekah. Nabi enggak terbang dari Mekah ke Madinah. Nabi berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi bermalam di Gua Thur 3 hari 3 malam. Bisa saja Allah memindahkan Nabi dari Makkah Madinah dan selesai. Bahkan tidak perlu Nabi hijrah. Bisa saja Nabi diturunkan Allah malaikat seperti perang Badar itu dan selesai orang kafir Quraisy. Tapi sunnatullah, bumi ini buminya Allah. Allah yang ngatur bumi ini. Allah yang punya kehendak di dalam perjalanan Nabi dan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jalanilah seperti Nabi menjalani agama ini. Takwa Allah dan semuanya akan indah. Jangan kita pikir Nabi di gua itu sedih dan ketakutan. La. Nabi di dalam gua 3 hari 3 malam dalam kedamaian dan keindahan. Seperti hanya Nabi Allah Ibrahim di tengah-tengah api Raja Namrud, menjadi saat yang paling indah untuk Nabi Ibrahim. Ketika ditanya, saat yang paling indah dalam hidupmu apa wahai Nabi Ibrahim? Wahai Khalilullah, saat yang paling indah dalam hidupku ketika aku di tengah-tengah api Namrud. Di tengah-tengah api, itu menjadi saat yang paling indah antara Nabi Ibrahim dengan Tuhannya Allah. Apa artinya indah? Damai, tenang, aman, tentram, sejuk. Itu api. Di dalam api selama bertakwa semuanya selesai. La tahzan innallaha ma'ana. Oleh karena itu saya mengajak diri saya dan semua yang mendengar suara saya, mari kita perhatikan takwa Allah. Kita bangun takwa Allah. Kita hidupkan salat jamaah di masjid. Kita hidupkan majelis-majelis ta'lim. Kita hidupkan masyarakat yang indah. Selesailah semuanya. Kita didik anak-anak kita untuk cinta Allah, untuk cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memperbaiki semuanya. Allah akan memperbaiki orang kaya di antara kita. Allah akan memperbaiki pemerintah kita. Allah akan memperbaiki semuanya jika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memperbaiki, bukan kita. Allah yang akan membuat semuanya indah, bukan kita. Tugas kita dari Allah Subhanahu wa taala takwa Allah. Jangan kita halalkan semua cara untuk kita ingin merubah. Kita enggak bisa apa-apa, yang merubah Allah. Mudah-mudahan dengan kita merubah diri kita, Allah akan merubah semuanya. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusikum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Allah tidak akan merubah kaum sebelum kaum itu merubah dirinya masing-masing. Rubah diri kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat anak kita, lihat keluarga kita. Mungkin sehari tidak membaca Quran, kita tenang. Mungkin mereka salat subuh tidak berjamaah ataupun terlambat, kita tenang. Mungkin mereka buka aurat, kita tenang.
Kita berharap merubah keadaan ini, kita belum merubah diri kita dan keluarga kita. Lah, jangan kita berhayal. Tidak pernah Allah melakukan hal ini. Sunnatullah, rubah diri kita, Allah akan merubah semuanya. Mudah-mudahan hijrahnya Nabi tahun baru 1445 Hijriah ini menjadi tahun yang indah untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk santri kita, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun kemenangan, tahun kejayaan, tahun keindahan, tahun perubahan. Kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu yaqul wa bi qawli yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidina wa li walidikum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi la yamil mi'at. Amma ba'du fa ya ibadallah fa inni usikum wa nafsiya bi taqwallah. La ilaha illallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna man ittaqallaha asha qawiyya wa sara fi biladillahi amina wa man da'a taqwa wa ahmala amraha taghashatu fil uqba fununun nadamati alayka bi taqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifu min ar-rijsi wad daran wa akthiru min salati wa salami ala nabiyyikum Muhammad fa inna man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyrah wa muhayya'anhu asyra sayyi'at wa rafi'a lahu asyra darajat wallahu ya'muru bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatin musabbihati bi qudsih wa amarna wa iyyakum tashrifa wa takrima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Iftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ya nur wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillah khususan anisihi fil ghar khalifati rasulillah ala tahqiq sayyidina Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu an wa ala syahidil mihrab an-natiq bis sawab amirul mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an wa ala man yastahi minhum malaikatur rahman talil lail wa nahar al-Qur'an din nuran Amirul Mukminin Sayyidina Uthman ibn al-Affan radhiyallahu an wa ala imami ahli al-masyarik wal magharib la yathban al-ghalib Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an wa al Hasan wal Husain Sayyid al-shabab ahli al-jannah fil jannah wa raihat an-nabiy bin nasi sunnah wa ummihima az-Zahra al-Batul Fatimah bint Rasul
وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وعم النبي الحمزة والعباس وجميع أصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الله وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا والمسلمين آمين اللهم ارحمنا والمؤمنين آمين اللهم فرج عنا وفرج المسلمين آمين اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين آمين اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين آمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين آمين اللهم اصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزلازل وجميع الفتن والمحن والأسقام والأمراض وشدائد ما ظهر منها وما بطن وادفع لهم شر الطاغين والظالمين ومعتدين بما شئت فشئت عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا العام الجديد عام الفتح والسرور عام الفتح والحبور عام السعادة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم عام النجاة والفوز لنا ولأمة. اجعلنا وإياهم من الفائزين من المقبولين منذورين موافقين وسلمنا وإياهم من جميع الآفات وآهات والمعاصي والبلايا ما ظهر منها وما بطن وادفع لهم شر الطاغين والظالمين ومضي من شئت كيف شئت عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوب علمائنا اللهم ألف بين قلوب أمرائنا اللهم ألف بين قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالثلاث وينهى عن الثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزد لكم ولذكر الله عز وجل وأكبر.